Baik, perkenalkan nama saya Panji Bagaskara dengan NIM 136181021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi dari misi wahana antariksa yaitu Jupiter Near Polar Orbiter atau yang biasa kita sebut sebagai Juno. Nah, sekilas tentang Juno, Juno merupakan misi luar angkasa yang ditujukan untuk menangkap citra satelit pada planet Jupiter. Misi ini digagas oleh Jet Propulsion Laboratory milik NASA dan diluncurkan pada tanggal 5 Agustus 2011. Juno direncanakan akan mengorbit pada Jupiter hingga 2025. Untuk detail misinya sendiri, dalam misi ini mengirimkan sebuah probe observasi untuk menangkap gambar permukaan planet Jupiter. Nah, pada proses untuk sampai ke Jupiter, Juno menggunakan dua macam manuver orbit, yaitu yang pertama ada Deep Space Maneuver atau DSM dan juga flyby terhadap bumi. Kenapa hal ini dilakukan? Karena propulsi yang dimiliki oleh Juno tidak sanggup untuk menambah kecepatan secara ekstrim untuk transfer orbit. Jadi Juno menggunakan gravity assist pada saat flyby dengan bumi untuk menambah kecepatannya secara natural. Nah, berikut merupakan data misi dari Juno. Jadi Juno diluncurkan pada lokasinya Cape Canaveral SLC 41 di United States dengan koordinat sebagai berikut. Dan diluncurkan pada 5 Agustus 2011 tepatnya jam 16.25 UTC. Untuk masuk ke dalam orbit Jupiternya, Juno masuk pada 5 Juli 2016 pada pukul 3.53 UTC. Nah, jadi kita akan melakukan rekonstruksi misi antariksa Juno. Berikut merupakan sketsa dari lintasannya. Terlihat bahwa dia launch pada tanggal 5 Agustus 2011, lalu melakukan DSM pada tanggal 30 September dan juga 30 Agustus dan juga 3 September. Lalu melakukan flyby pada tanggal 9 Oktober 2013 dan sampai pada Jupiter pada tanggal 5 Juli 2016. Pada rekonstruksi misi kali ini, kita menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan masalah dua benda atau PETSCONIC. Lalu yang kedua, stage booster diabaikan. Kenapa? Karena terbatasnya akses data yang bisa didapatkan terkait stage booster dari launch hingga ke atmosfer bumi. Lalu yang ketiga, objek antariksa yang terlibat hanya bumi, matahari, dan Jupiter. Lalu yang keempat, rekonstruksi misi hanya sampai ketika Juno masuk ke dalam orbit Jupiter. Dan yang kelima, tidak ada gangguan dari objek antariksa lain. Lalu berikutnya ada data-data yang diperlukan untuk kalkulasi. Data-data tersebut diambil dari berbagai referensi di internet. Untuk orbit parkir pericenter dikonfirmasi oleh NASA, Juno mengorbit pada ketinggian 261 di atas permukaan bumi. Untuk aposenternya, saya menggunakan asumsi yaitu 300 km. Nah, saya membagi fase lintasan Juno menjadi 3 fase. Yang pertama, dari launch hingga parkir orbit. Lalu yang kedua, melakukan flyby ke bumi menggunakan orbit heliosentris. Lalu yang ketiga, transfer orbit menuju Jupiter. Mari kita mulai. Untuk fase yang pertama, karena dari data di awal kita sudah tahu bahwa Juno mengorbit pada pericenter 261 km dan apocenter 300 km. Maka kita bisa mencari kecepatan ketika di orbit parkir, yaitu sebesar 7,76 km per second dengan C3 pada fase pertama sebesar 29,96 km kuadrat per second kuadrat. Sedikit lebih kecil daripada versi aslinya, yaitu sebesar 31,1. Nanti akan dijelaskan. Lalu yang kedua, berikut merupakan fase kedua, yaitu ketika Juno melakukan orbit heliosentris untuk sampai ke flyby di permukaan bumi. Yang pertama kita lakukan, yaitu menghitung berapa radius pericenter pada saat flyby. Dengan rumus berikut, kita bisa mendapatkan radius pericenter sebesar 150, 346, 930 km. Lalu terlihat pada gambar di sebelah kiri, untuk garis yang ungu merupakan orbit yang dilalui oleh Juno pada fase kedua. Lalu dari informasi yang kita dapatkan bahwa fase kedua dimulai pada tanggal 5 Agustus 2011 hingga 9 Oktober 2013. Jika dihitung, itu sebanyak 796 hari, sehingga kita bisa mencari berapa nilai A-nya menggunakan persamaan periode. Dan didapat nilai A sebesar 251.451.908,32 km. Dengan data di atas kita bisa mencari berapa besar kecepatan pericenter pada fase 2.
menggunakan VCV integral, kita bisa mendapatkan kecepatannya sebesar 35,13 km per second. Sehingga delta V flyby dapat kita hitung sebesar 27,37 km per second. Dan C3-nya kita dapat nilai sebesar 0,00732 km kuadrat per second kuadrat. Nah, kita dapat menghitung berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan oleh Juno pada fase kedua menggunakan persamaan Joukowsky. Dari data yang kita dapat, di mana dry mass Juno atau yang hanya satelitnya saja itu sebesar 1.593 kg. Dan menggunakan persamaan Joukowsky, kita bisa mendapatkan berapa massa bahan bakar pada fase 2, yaitu sebesar 14,03 kg. Lanjut untuk fase 3, yaitu ketika Juno dari titik flyby menuju ke Jupiter. Dapat dilihat pada ilustrasi di sebelah kiri. Nah, dari konfirmasi oleh NASA, Juno direncanakan akan mengorbit pada ketinggian 3.500 km di atas permukaan Jupiter. Dan dengan sudut inklinasi sebesar 90 derajat atau polar orbit. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa radius apocenter pada orbit ini. Jadi karena kita menggunakan asumsi pendekatan orbit heliosentris, kita bisa menganggap bahwa Jupiter merupakan titik apocenter pada orbit tersebut. Dengan persamaan di atas, kita mendapatkan radius apocenternya sebesar 757,463,411 km dengan nilai A sebesar 453,905,170,5 km. Lalu kita dapat mencari berapa A untuk Jupiter, orbit Jupiter saja, yaitu dengan rumus yaitu radius pericenter Jupiter sebesar 4.200 ditambah 8,1 kali 10 pangkat 6, yaitu radius apocenter Jupiter dibagi 2, yaitu 405,2100 km. Sehingga kita dapat mencari berapa besar kecepatan pada saat Jupiter di titik apocenternya. Dengan persamaan sebagai berikut, kita dapat mendapatkan besar kecepatannya adalah 28,32 km per second. Berikutnya kita dapat menghitung berapa besar delta V escape dengan rumus sebagai berikut, dan menggunakan VCV integral kita dapat mendapatkan delta V escape sebesar 3,25 km per second. Delta V escape di sini merupakan lintas lepas hiperbolik. Jadi kita bisa menganggapnya sebagai V tak hingga. Lalu untuk C3 pada fase ini sebesar 2,645 km kuadrat per second kuadrat. Dari proses ini kita dapat menghitung berapa bahan bakar yang dibutuhkan menggunakan persamaan Joukowsky, yaitu sebesar 1,66 kg. Lalu setelah itu kita harus menghitung berapa kecepatan yang dibutuhkan agar bisa transfer menuju ke Jupiter. Menggunakan VCV integral, kita dapat menghitungnya dan mendapatkan V transfer sebesar 7,28 km per second. Kita dapat menghitung berapa besar V rival atau lintas kecepatan datang hiperbolik dengan cara sebagai berikut. Dan kita mendapatkan nilai sebesar 21,04 km per second. Dengan C3-nya sebesar 221,34 km kuadrat per second kuadrat. Dan kita dapat menghitung proses itu tadi, berapa bahan bakar yang dibutuhkan oleh Juno menggunakan persamaan Joukowsky lagi. Yaitu kita dapatkan masanya sebesar 10,78 kg. Nah, ketika sudah mendekati Jupiter, maka Juno harus masuk ke dalam orbit. Sehingga kita harus mencari berapa besar delta V capture dari Juno. Yaitu dengan rumus di atas, kita mendapatkan delta V capture sebanyak 17,79 km per second. Untuk besar bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tersebut, kita menggunakan persamaan Joukowsky lagi, dan didapatkan hasilnya sebesar 9,11 kg. Nah, pada fase ketiga, kita dapat menghitung berapa lama waktu yang ditempuh oleh Juno dari titik flyby menuju ke orbit Jupiter. Menggunakan persamaan periode, kita mendapatkan waktunya sebanyak 965,27 hari untuk fase 3. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan hasil yang kita dapat saat melakukan rekonstruksi misi dengan data yang sebenarnya. Data ini diambil dari mulai launch hingga masuk ke orbit Jupiter. Jadi yang pertama untuk waktu tempuh sendiri. Waktu tempuh hasil rekonstruksi kita sebanyak 1761,27 hari. Sedangkan pada data sebenarnya, waktu tempuh yang dibutuhkan adalah 1796 hari. Ada error sebesar 1,93 derajat.
1,93%. Lalu yang kedua untuk C3 fase 1. Untuk kali ini hanya bisa membandingkan C3 fase 1 karena data yang didapat hanya C3 fase 1. Untuk hasil rekonstruksi sebesar 29,96 km kuadrat per second kuadrat. Sedangkan data sebenarnya sebesar 31,1 km kuadrat per second kuadrat. Ada error sebesar 3,66%. Lalu untuk masa propelan dari hasil rekonstruksi dari mulai launch hingga ke orbit Jupiter sebesar 35,85 kilo. Sedangkan data yang kita miliki mengatakan bahwa propelan yang dibawa oleh Juno sebanyak 1.280 kg dan errornya sebesar 97,1%. Jadi saya akan menjelaskan kenapa terjadi perbedaan data tersebut. Dari yang pertama, waktu tempuh. Waktu tempuh hasil rekonstruksi lebih cepat daripada data yang sebenarnya. Kenapa? Karena sebelumnya kita menggunakan beberapa asumsi, yaitu bahwa kita menggunakan pendekatan masalah dua benda, dan juga state booster diabaikan, dan juga objek antariksa yang terlibat adalah bumi, matahari, dan Jupiter. Sedangkan pada kenyataannya, selain bumi, matahari, dan Jupiter, Juno juga dipengaruhi oleh orbit Mars dan juga beberapa satelit milik Jupiter, yaitu Io dan Ganymede. Sehingga waktu tempuh data yang sebenarnya lebih lama daripada hasil rekonstruksi, karena kita tidak mempertimbangkan pengaruh dari orbit Mars dan juga Io dan juga Ganymede. Itu sebabnya kenapa hasil rekonstruksi lebih cepat daripada data sebenarnya. Lalu untuk masa propelan, kenapa terjadi perbedaan? Karena rekonstruksi kita mulai dari launch hingga ke orbit Jupiter, yaitu berakhir pada Juli 2016. Sedangkan Juno direncanakan akan terus mengorbit hingga 2025. Itu sebabnya jumlah propelan yang dibawa lebih banyak. Jadi itu sebabnya kenapa ada perbedaan data. Sekian penjelasan dari saya terkait rekonstruksi misi dari Jupiter Early Polar Orbiter atau Juno. Terima kasih.